Oke, welcome back to Naviri Diecast Live. Guys, Omers, hari ini saya pagi-pagi baru ditelepon sih dari teman dekat saya, sahabat saya yang dari dulu mulai main dari kecil. Jadi pada intinya kita bahas mengenai bisnis. Ya, saya bilang dia mau mulai bisnis tapi takutnya nggak laku, takutnya nggak maju, takutnya banyak lah ketakutan. Nah, hari-hari ini juga ini yang dirasakan buat sebagian orang, terutama dari beberapa teman-teman saya yang notabene sudah lama kerja. Nah, ketika di masa pandemi sekarang ini banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, tetap masuk ke kantor tapi hanya beberapa kali saja dalam 1 bulan, dan mereka bingung mau ngapain gue di rumah. Yang biasanya dari Senin sampai Jumat mereka ada di kantor, mereka bekerja dan mereka menghasilkan uang. Dan kebetulan kalau di masa pandemi berarti kalau yang dirumahkan akan ada pengurangan gaji, pengurangan pendapatan, pengurangan semuanya. Jadi dan di rumah pasti akan ada pengeluaran yang lebih. Nah, di kondisi seperti sekarang ini banyak teman-teman saya yang mengeluh. Banyak teman-teman saya yang bingung mengenai kondisi sekarang ini. Akhirnya ya dia bilang, "Bu, gimana ya? Bro, gue mau mulai bisnis." Ya bisnis mulai. Dicoba jalanin aja dulu, dicoba segala macam cara. Berhasil nggak berhasilnya ya kita maju aja dulu. Sama kayak seperti saya sekarang ini, saya beranjak juga dari coba. Karena saya punya kebetulan teman saya juga yang support saya juga. Kebetulan dia hamba Tuhan juga. Kebetulan dia seller diecast juga. Dia ketika saya mau maju, lu maju aja dulu. Kalau lu nggak maju, gimana tahu lu pasti berhasil. Nah, yang di satu sisi saya bilang gue nggak ada modal gitu. Sama seperti orang yang saat sekarang ini, gue mau maju apa? Gue mau maju gimana? Modal gue dari mana? Nah, kalau kita berpikiran modal dari mana, bisa maju atau enggak, ini pangsa pasarnya gimana, ya kalau kita nggak maju ya kita nggak akan pernah tahu kita bisa berhasil atau enggak. Contohnya kayak ini mainan-mainan Hot Wheels saya, mainan Nerf saya, ini mainan-mainan saya ketika saya masih kecil, Nerf saya masih kecil. Ya ketika saya bongkar memang ada barang-barang, akhirnya saya putusin ya gue coba aja maju dulu. Laku nggak sih gue jualan Nerf ini, atau laku nggak sih gue jualan Hot Wheels ini? Bagi sebagian orang berpikiran, nggak mungkin lah gue berhasil. Nggak mungkin lah gue bisa beli barang yang banyak. Nggak mungkin lah gue bisa maju ke depannya. Tapi kalau kita nggak maju, gimana kita bisa tahu? Secara jujur, kalau saya mau bilang, saya juga mulai dari bawah. Saya mulai dari nggak ada apa-apa. Hot Wheels aja hanya yang ada di saya aja. Nerf itu juga saya kemarin lagi bongkar-bongkar, ketemu banyak Nerf saya. Yang akhirnya saya cuci, saya coba jual nantinya. Nah, saya coba berbagai macam cara untuk bisa survive di
bertahan selama masa pandemi ini. Nah, coba bagi teman-teman atau rekan-rekan saya yang nonton film ini, yang mau maju, ya memang kita ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, pemutusan hubungan kerja, ada ya pengurangan jam kerja kantor yang biasanya bisa lembur, tapi nggak ada lembur sekarang. Yang biasa ada pemasukan tambahan, sekarang nggak ada pemasukan tambahan. Nah, ini saatnya kita mencoba membuka peluang usaha. Modalnya dari mana? Modal kecil-kecilan aja kok. Sama kayak saya juga, modal kecil-kecilan. Hot Wheels kecil, nggak mungkin Hot Wheels kecil, Hot Wheels gede. Oke, buat saya, ya buat sebagian orang gede. Tapi ada peralatan, contoh di mainan. Ini mainan saya waktu saya masih kecil. Udah lecet-lecet sih, udah lumayan bagus lah. Nah, ini mainan saya waktu masih kecil. Kan ada mainan waktu masih kecil di rumah yang masih bagus, yang bisa dijual dengan tanpa mengeluarkan biaya. Wah, saya nggak ada mainan. Saya nggak ada mainan untuk bisa dijual. Gampang. Saya nggak punya modal. Gampang jadi reseller. Contohnya, jadi dropshipper di toko-toko online. Coba pasarin. Banyak. Contoh kayak saya di belakang ternak cacing, di beberapa video saya juga saya ternak cacing. Saya kasih tahu cara-caranya. Saya nggak akan nutup-nutupin semuanya, yang saya tahu ya saya coba kasih. Nah, jadi coba aja dulu, coba maju dulu, coba melangkah dulu. Setelah itu biarkan Tuhan nanti yang bekerja. Pada intinya gini, saya pernah dapat dari teman saya, dia bilang gini, bro, lo percaya aja, ketika lo maju, lo sandarin semuanya ke Tuhan, percaya aja, pasti Tuhan buka jalan kok. Lo minta pasti dikasih. Karena saya ada yang mengatakan juga, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Jadi barang siapa meminta akan diberikan, barang siapa mencari akan mendapatkan, dan barang siapa mengetuk pasti pintu akan dibukakan bagimu. Jadi intinya cari, minta, ketuk. Ya pasti sih ketuk dulu ya, ketuk pintu hatinya. Ya Tuhan, ya Allah, gue mau mulai usaha nih, gimana caranya, gimana cara pemasarannya, gimana nyari deh barangnya, gimana macem-macem pangsa pasarnya, gimana, gue harus main di mana sih, gue harus jualnya gimana sih. Nah, cari sumber-sumbernya di mana-mana. Sekarang kan online shop banyak tuh, di medsos banyak. Beli dari medsos, beli dari mana, beli dari beli dari tempat-tempat yang, ya kalau memang misalnya harga pasaran sekian, di hasil lelangan misalnya segini gue bisa jual segini, nah segitu. Terus habis itu minta, jangan lupa kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada Allah. Kalau misalnya kita mau mulai usaha, saya mulai usaha ini juga enggak serta-merta langsung banyak barangnya kayak begini, enggak. Saya mulai dari sedikit-sedikit dulu, setelah itu bertambah dan bertambah sampai sekarang ini. Dan terus satu lagi yang perlu saya bilang, saya ditanamkan sama orang tua saya, sistem kepercayaan. Kalau kita sudah tidak bisa dipercaya orang, jangan harap orang akan percaya sama kita. Atau mungkin jelek nih di medsos,
jelek nih sama satu seller. Nah, seller ini akan ngomong ke seller-seller lain. Oh, si orang ini begini loh kondisinya di saya. Kalau misal lo begini ya lo rasain aja gitu loh. Karena dunia medsos itu dunia yang cepat berkembangnya, cepat untuk kasih informasinya. Di luar benar atau tidak, ya itu kan pengalaman sellernya. Nah, jadi gimana kita mencoba mempengaruhi orang supaya orang itu baik ke kita dan kita baik ke orang. Jadi harus ada sistem timbal balik atau sistem, kalau saya selalu bilang hukum tabur tuai. Jadi kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang jahat, kita akan menuai yang jahat. Nah, itu dia. Jadi ya saya berharap sih teman-teman saya yang nonton video saya kali ini, cobalah buka pikiran lagi, buka mindset kalian, terutama yang lagi pandemi. Enggak menutup kemungkinan bahwa kalian di masa pandemi kalian nggak kerja, kalian di PHK, terus kalian nggak dapat kerjaan baru. Enggak. Yang penting usaha. Pepatah mengatakan ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Jangan ora es labora, atau berdoa terus nggak pakai usaha. Nah, itu nggak bisa. Yang penting kita berdoa dan berusaha. Nanti kalau begitu kita ora es labora, yang kebanyakan orang tuh begini, ora es labora, kita berdoa terus sama Tuhan, tapi kita nggak berusaha, atau kita mungkin berusaha tapi nggak maksimal, nggak sampai puncaknya kita. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di satu titik Tuhan tahu kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Kita bisa lebih atau enggak itu tergantung dari diri kita. Karena setiap dari kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Tapi pada intinya semuanya sama di mata Tuhan. Semua punya talenta yang lebih. Semua punya semua punya kapabilitas, punya kemampuan yang sama. Saya dikasih satu, saya dikasih talenta satu, saya dikasih kepercayaan satu, saya bisa mengembanginnya 2, 3, 4, sampai 10. Nah, ada yang cuman dikasih sedikit tapi nggak dikembangin gitu loh. Dikembangin tapi nggak berusaha maksimal. Nah, itulah yang menghambat, itulah yang menyebabkan orang nggak bisa maju. Akhirnya dia desperate, dia putus asa, dia gantung diri, dia mati. Nah, kayak begitu dia pikir, udahlah, gue nggak bisa hidup di dunia ini, gue nggak bisa menjalani kehidupan ini, udah gue mati aja deh. Nah, dia begitu dia mati, dia masuk surga, nggak tahu juga kita. Nah, tapi yang pasti yang saya mau coba bilang ke teman-teman saya yang nonton video ini dan yang sering ketemu saya, sering curhat, sering saya pacu untuk maju gitu kan. Yuk kita maju sama-sama, kita usaha sama-sama. Kenapa? Pada intinya saya pun kondisi sekarang juga keuangan nggak bagus. Tapi ya untungnya, puji Tuhannya, alhamdulillahnya saya masih ada bisnis yang bisa support saya. Saya masih bisa pergi-pergi ke pameran karena saya ada teman-teman yang percaya sama saya. Ada berbagai macam orang yang support saya. Nah, jadi yuk kita maju. Yuk kita maju sama-sama. Kalau ada kendala masalah, kita coba selesaikan ke teman kita masing-masing, atau coba kita serahkan semuanya ke Tuhan. Nah, gitu aja. Ini sebenarnya apa ya? Iseng aja sih, iseng-iseng celotehan pagi aja.
yang ya mudah-mudahan sih bener, mudah-mudahan aja bener dan bisa jadi masukan buat teman-teman, karena saya masih banyak belajar dari berbagai macam faktor. Saya juga sering konsultasi ke mainan-mainan saya ke beberapa orang, jadi saya juga masih banyak belajar. Jadi ya sama-sama belajar aja. Oke, thank you, keep on watching, jangan lupa jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi yang baru. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini apabila video ini bermanfaat. Oke, thank you, peace.